Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Semoga kalian semua sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pada abad ke-15, negara-negara di Eropa mengadakan ekspedisi di seluruh dunia untuk mencari sumber makanan baru. Hal ini disebabkan oleh rusaknya ekonomi Eropa karena perkembangan teknologi di bidang pelayaran dan akibat peperangan. Pelaksanaan ekspedisi ini menghasilkan penemuan lahan baru dan sumber ekonomi baru melalui perdagangan. Namun pada akhirnya, bangsa Eropa tidak hanya melakukan perdagangan saja, melainkan menjajah dan menguasai negara-negara yang ditemuinya, termasuk Indonesia. Oleh karena itu, kondisi bangsa Indonesia sebelum tahun 1908 cukup memprihatinkan akibat penjajahan yang dilakukan oleh negara-negara Eropa. Pada tanggal 20 Maret 1602, Indonesia telah dikuasai oleh pihak Belanda dengan dibangunnya Verenigde Oost-Indisch Company atau VOC di wilayah Indonesia. Akibatnya, rakyat Indonesia mengalami banyak sekali siksaan dan kekerasan. Penderitaan yang dialami oleh rakyat Indonesia terjadi di berbagai bidang kehidupan. Hal ini dilakukan untuk mengadu domba berbagai kerajaan di Indonesia, termasuk orang-orang di dalamnya. Politik adu domba ini membuat seluruh kehidupan masyarakat menjadi rusak, bahkan kerajaan-kerajaan di Indonesia juga melemah. Pada tahun 1808 hingga tahun 1811, bangsa Indonesia dikuasai oleh Daendels dan rakyat menjadi menderita. Bahkan, rakyat Indonesia dipaksa untuk melakukan sistem kerja rodi dengan tujuan membangun sepanjang jalan Pulau Jawa, mulai dari Anyer hingga Panarukan. Kondisi bangsa Indonesia sebelum tahun 1908 memang sangat memprihatinkan. Setelah itu, penderitaan Indonesia berlanjut pada masa penjajahan Belanda. Pihak Belanda menerapkan sistem tanam paksa atau kulturstelsel di wilayah Indonesia. Sistem ini mengharuskan rakyat Indonesia untuk menanam ladangnya dengan tanaman yang telah ditentukan oleh Belanda. Bahkan, hasil pertanian mereka juga harus diserahkan kepada pemerintahan Belanda. Kondisi bangsa Indonesia sebelum tahun 1908 semakin parah. Hal ini terlihat ketika masa penjajahan Belanda. Pihak Belanda memeras kekayaan sekaligus tenaga rakyat Indonesia demi kepentingannya sendiri. Hal ini membuat rakyat semakin miskin dan menderita. Seluruh kekayaan Indonesia dikuasai oleh Belanda untuk membangun negaranya, bahkan Belanda termasuk negara kaya raya di wilayah Eropa pada saat itu. Akibat penderitaan ini, rakyat Indonesia memiliki keberanian untuk melakukan perlawanan. Perlawanan ini dilakukan di berbagai wilayah Indonesia dan dipimpin oleh kaum bangsawan maupun para ulama seperti Pangeran Diponegoro dari Jawa Tengah, Sultan Hasanuddin dari Sulawesi Selatan, Tuanku Imam Bonjol dari Sumatera Barat, dan Sultan Ageng Tirtayasa dari Banten. Namun perjuangan ini masih bersifat kedaerahan sehingga tidak terorganisasi secara modern. Hal ini yang membuat perjuangan rakyat Indonesia masih belum berhasil. Kondisi bangsa Indonesia sebelum tahun 1908 memang memberikan penderitaan yang sangat mendalam bagi rakyat. Namun penderitaan ini menciptakan kesadaran bagi orang Belanda yang pernah tinggal di Indonesia atau masih tinggal di Indonesia seperti Mr. van Deventer, Baron van Hove, dan Edward Douwes Dekker.
Kemudian pada tahun 1860, terciptalah buku Max Havelaar karya Edward Dewes Dekker dengan nama samaran yaitu Multatuli. Kemudian Mr. van Deventer memberikan usul kepada pemerintah Belanda agar melaksanakan sistem politik balas budi atau etis politik. Politik balas budi atau etis politik memiliki program khusus seperti irigasi, edukasi, dan transmigrasi. Pada akhirnya, pemerintah Belanda melaksanakan sistem politik balas budi karena desakan berbagai pihak. Namun, sistem ini tidak untuk kepentingan Indonesia, melainkan demi kepentingan Belanda sendiri. Misalnya, pembangunan sekolah, bidang edukasi, dengan tujuan menyediakan tenaga kerja yang murah dan terampil untuk Belanda. Sistem irigasi yang berguna untuk pengairan perkebunan Belanda, dan sebagainya. Tetapi, kondisi bangsa Indonesia sebelum tahun 1908 juga memberikan dampak lain yang sedikit menguntungkan rakyat. Contohnya, sistem pembangunan sekolah ini membuat rakyat Indonesia menjadi terdidik dan mulai sadar, bahkan paham mengenai kondisi mereka sebenarnya. Dengan pendidikan tersebut, rakyat Indonesia tidak lagi bodoh, miskin, dan terbelakang. Selain itu, pendidikan yang berasal dari Belanda menciptakan tokoh-tokoh kebangkitan nasional.